Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga semuanya sehat-sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bersama Bu Fitri ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi ciri khusus tumbuhan ya. Beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri khusus hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Sudah siap? Ya, silakan simak ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ya, bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang menakjubkan di dalamnya itu ya, pada pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut sambil membawa barang-barang yang berguna bagi manusia ya, seperti makanan, pakaian, dagangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Adapun air hujan yang Allah turunkan ya dari langit, kemudian Allah menghidupkan bumi ini ya dengan cara melalui dengan air hujan itu untuk menumbuhkan tanaman ya dan rumput di atasnya ya, pada makhluk-makhluk hidup yang Allah tebarkan di muka bumi ini ya, itu semata-mata bentuk tanda-tanda, semua fenomena itu terdapat tanda-tanda ya, tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan Allah ya bagi orang-orang yang bisa memikirkan bukti-bukti ya keesaannya. Nah, itu tadabbur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang kita akan membahas, yaitu tentang tumbuhannya ya. Melalui air hujan maka dapat menumbuhkan tanaman ya, tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Baik, untuk materi ciri khusus ciri khusus tumbuhan ya, di sini ada ciri khusus tumbuhan hidrofit, higrofit, halofit, serofit, dan mesofit. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ciri khusus tumbuhan itu tujuannya untuk apa ya? Setiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri ya, memiliki klasifikasi
masing-masing. Nah, ciri khusus tumbuhan itu bertujuan untuk bertahan hidup ya, dan berkembang biak. Nah, ciri khusus tumbuhan untuk bertahan hidup itu bisa dalam penyesuaian adaptasi ya, penyesuaian habitatnya, ya, penyesuaian tempat tinggalnya. Nah, di sini ada beberapa tumbuhan yang dapat bertahan hidup atau beradaptasi, bisa digolongkan menjadi 5 ya. Ada tumbuhan hidrofit, ada tumbuhan higrofit, ada tumbuhan halofit, ada tumbuhan xerofit, dan ada tumbuhan mesofit. Nah, adapun tumbuhan hidrofit itu contohnya teratai. Kalau teratai itu hidupnya di mana ya? Hidupnya di air ya. Jadi hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Nah, sedangkan higrofit itu tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab ya. Contohnya ini ada paku, tanduk rusa ataupun lumut ya. Kemudian ada halofit. Halofit ini ya tumbuhan yang hidupnya itu habitatnya itu di pasang surut ya, biasanya kalau di mana, di laut ya, atau di muara ya. Ada bakau, tumbuhan bakau atau mangrove. Kemudian ada tumbuhan xerofit, itu kaktus ya, habitatnya di mana ya? Kaktus itu di tempat yang gersang, tandus ya, atau xerofit itu tempat yang panas ya, gurun ya. Kemudian ada tumbuhan mesofit. Nah, mesofit ini bisa sering kita temui ya di kebun-kebun kita. Nah, ada contohnya pisang, terus mangga, rambutan ya. Itu ciri khusus tumbuhan berdasarkan adaptasinya untuk bertahan hidup ya. Baik, untuk kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan ciri khusus tumbuhan yang adaptasi di hidrofit ya. Jadi satu dulu, yaitu tumbuhan hidrofit. Nanti di waktu selanjutnya ya kita akan bahas satu-satu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan hidrofit. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, hidrofit itu tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di perairan. Nah, tumbuhan hidrofit itu dibagi menjadi 3 ya. Yang tumbuhan yang di perairan itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, tumbuhan yang tumbuh di permukaan air. Jadi tumbuhan itu tumbuhnya di permukaan air ya, contohnya eceng gondok. Kemudian kedua, tumbuhan yang tumbuh di dalam air ya, contohnya hidrilia atau rumput air. Kemudian ada tumbuhan yang tumbuh sebagian tubuhnya di bawah air dan sebagian di atas permukaan air, contohnya teratai. Nah, itu tumbuhan hidrofit. Jadi dibagi 3 ya, ada tumbuh di permukaan air, ada di dalam air, dan ada yang tumbuh sebagian tubuh di bawah air dan sebagiannya di atas permukaan air. Baik, kita bahas satu-satu tumbuhan contohnya ya, tumbuhan hidrofit. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok itu ya, tumbuhan hidup di atas permukaan air atau mengapung. Kalian pernah melihat kalau di rawa atau di danau ya, biasanya itu suka ada eceng gondok ya. Ciri-cirinya eceng gondok itu
Tangkai eceng gondok menggelembung atau berongga, berfungsi membantu mengapung di air. Nah, kalian bisa lihat ya batangnya. Batangnya itu seperti kayak balon ya, menggelembung. Itu berfungsi untuk membantu mengapung di air ya. Kemudian daun tunggal bentuk oval, memiliki tekstur yang licin dan berwarna hijau cerah. Daunnya itu tunggal ya, satu-satu berbentuk oval. Kemudian akar-akarnya memiliki bulu-bulu akar yang berserabut, berfungsi untuk pegangan atau jangkar tanaman dan menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Jadi akarnya itu serabut ya, untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Ya, paham? Nah, itu tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya tumbuhan hidrilia atau rumput laut atau rumput air ya. Kalau kalian suka memelihara ikan, ya, ikan cupang, ikan hias ya, biasanya itu suka ada rumput air ya. Nah, itu rumput air itu jenisnya hidrilia ya. Nah, tumbuhan hidrilia merupakan tumbuhan tenggelam, hidup selamanya di air. Jadi hidupnya itu di dalam air ya. Ciri-cirinya memiliki daun kecil setengah atau 3/4 inci ya. Berbentuk segitiga lancip yang berada di ulir dari 4-8 daun di sepanjang batang. Jadi di sepanjang batangnya itu terdapat daun-daun kecil ya, yang berbentuk segitiga lancip. Kemudian batang bercabang banyak dekat permukaan dan tumbuh secara horizontal. Ya. Kemudian memiliki dinding sel yang kuat dan tebal, berfungsi mengurangi penyerapan air ke dalam sel ya. Jadi memiliki dinding sel yang kuat dan tebal ya, untuk mengurangi penyerapan air ke dalam sel. Baik, selanjutnya yaitu tumbuhan teratai. Nah, kalian juga sering menemukan ya, kalau kalian pernah ke danau atau ke rawa, mungkin suka ada teratai. Nah, teratai itu tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas air dan sebagian lagi terendam di dalam air. Ciri-cirinya, daun teratai memiliki bentuk yang bulat, lebar, dan sangat tipis ya. Berfungsi untuk mengapung di atas permukaan air dan mempercepat penguapan ya, atau transpirasi. Jadi daun lebar dan tipis itu berfungsi untuk mempercepat penguapan ya. Kemudian daun berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena sering terkena air. Jadi walaupun habitatnya di air ya, tetapi daun teratai itu tidak mudah busuk ya, karena memiliki lapisan lilin pada daunnya. Kemudian batang berongga ya, sama seperti kayak eceng gondok. Kalau eceng gondok kan menggelembung ya, kalau ini batangnya berongga. Batang berongga berfungsi untuk menyimpan udara dan tempat keluar masuk udara. Kemudian akar berada di bawah permukaan air, berfungsi menahan teratai dari hempasan arus air ya. Baik, itu tumbuhan, ciri khusus tumbuhan teratai ya. Jadi tumbuhan hidrofit itu ada contohnya, itu ada eceng gondok, hidrilia, dan teratai. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya tumbuhan hidrofit. Nah, materi hari ini cukup sekian ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita akan melanjutkan lagi pembahasan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.